Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar ya? Oke, kali ini kita akan belajar bab 2 yaitu disiplin. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang disiplin sebagai kontrol diri. Disiplin berasal dari bahasa Latin discere yang artinya belajar. Disiplin asalnya dari bahasa Inggris yaitu disciple yang artinya pengikut atau murid. Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Sedangkan pendisiplinan adalah sebuah usaha yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai atau pemaksaan supaya subjek mentaati sebuah peraturan. Disiplin merupakan sikap yang selalu tepat janji, sehingga orang lain percaya karena modal seseorang dalam wirausaha adalah mendapat kepercayaan dari orang lain. B. Menghayati buah dari kedisiplinan. Wujud dari kehidupan disiplin dalam kegiatan di sekolah diantaranya adalah belajar sesuatu dengan cermat, mengerjakan sesuatu berdasarkan perencanaan yang matang, serta menyelesaikan tugas tepat waktu. Ada kata kunci disiplin anak-anak, yaitu ada 9. Yang pertama adalah konsisten. Apa itu konsisten? Menurut KBBI, konsisten adalah tetap atau tidak berubah-ubah, taat asas atau objek, selaras atau sesuai. Jadi anak-anak, konsisten artinya sesuatu yang tidak berubah-ubah, selalu berperilaku atau terjadi dalam cara yang sama, terutama hal yang positif. Ciri-ciri konsisten di sini, yang pertama itu tidak mudah mengubah keputusan. Yang kedua, bekerja dengan hati-hati. Yang ketiga, pantang berhenti. Yang keempat, memiliki pendirian teguh. Yang kelima, tidak mengingkari ucapan. Dan yang keenam, dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Contohnya nih, Ibu kasih contoh konsisten dalam belajar, yaitu melaksanakan pembelajaran secara baik ya anak-anak. Misalnya, tidak bolos sekolah, mengikuti setiap mata pembelajaran dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu. Tips dalam konsisten ini ada 4 anak-anak, yaitu memiliki motivasi yang kuat, buat jadwal yang tepat, disiplin dalam belajar, bangun suasana yang nyaman. Kata kunci disiplin yang kedua adalah perencanaan. Mengapa harus ada perencanaan anak-anak? Tujuannya agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang ketiga ini ada tepat waktu. Agar pekerjaan atau tugas tidak menumpuk, jadi membantu otak agar lebih mudah berpikir, melatih rasa kepedulian. 4 adalah komitmen. Nah, komitmen ini adalah sebuah janji terhadap diri sendiri dan orang lain. Komitmen dalam belajar itu adalah sebuah janji untuk melakukan yang terbaik di sekolah, mempelajari hal yang baru, mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Dan satu lagi, tidak menggunakan HP selama pelajaran di sekolah. Seperti itu. Yang kelima adalah fokus. Fokus ini adalah konsentrasi, gitu. Jadi anak-anak harus konsentrasi atau harus fokus. Jadi hindari gangguan belajar, lakukan persiapan belajar. Yang keenam adalah taat. Contohnya, menghormati guru dan orang tua, mematuhi aturan yang berlaku, tekun belajar, berperilaku baik, dan sebagainya. Ketujuh adalah tekun.
Jadi kalian tuh harus rajin dan bersungguh-sungguh. Contohnya tidak kenal lelah dalam belajar. Dan yang ke-8 itu ada tujuannya. Jadi apa sih tujuan kalian itu harus disiplin? Apa sih tujuan kalian itu disiplin dalam belajar? Seperti itu. Jadi tujuan saya disiplin dalam belajar adalah untuk menggapai cita-cita atau yang positif lainnya, seperti itu. Ke-9 yaitu ada prioritas atau yang diutamakan. Jadi di dalam belajar kalian itu harus memiliki prioritas. Contohnya kalian harus membeli buku tulis, harus membeli pena dan sebagainya. Tetapi kalian ingin sekali membeli mainan baru. Nah, jadi kalian tuh harus memprioritaskan membeli alat-alat tulis terlebih dahulu dibandingkan membeli mainan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, disiplin ini merupakan kunci dari kesuksesan seorang pemimpin. Disiplin memang tidak mudah anak-anak, tapi dengan latihan yang terus-menerus, komitmen dalam perencanaan yang telah dibuat, maka akan membentuk sebuah kebiasaan yang positif dan mampu melatih diri menjadi konsisten. Disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan, atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan yang dilakukan secara terus-menerus. Orang melakukan sikap disiplin karena ia mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai setelah ia melakukan sikap tersebut. Bertujuan agar siswa belajar hidup dengan kebiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Jadi anak-anak, disiplin ini sangat penting untuk mendidik seseorang di dalam kebenaran. Biasanya ungkapan disiplin ini ditetapkan dalam lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan tempat umum. Di mana-mana sebenarnya ada aturan-aturan yang perlu kita ketahui dan lakukan anak-anak. Dalam beberapa situasi, disiplin bisa sangat diperlukan. Jika tidak ada disiplin, hasilnya tidak akan baik. Kesan yang ditimbulkan adalah tidak teratur, tidak sesuai, menyimpang, atau tidak tepat waktu. Disiplin dari Allah pun diberikan untuk membuat hamba-hambanya tidak menyimpang. Disiplin ini juga merupakan bukti kasih Allah. Untuk tugas, ini ada tugas yang kedua ya anak-anak. Di sini ada 5 soal. Yang pertama itu adalah sebutkan makna disiplin menurut pemahamanmu sendiri. Yang kedua, bagaimana caramu mengontrol diri agar tetap menjaga kedisiplinan dalam diri. Yang ketiga, tuliskan contoh penerapan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, carilah manfaat hidup disiplin. Dan yang kelima, bagaimanakah akibat yang ditimbulkan apabila seseorang tidak menerapkan kedisiplinan. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.